Hadis ini masih lanjut teman-teman. Kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Bumi kita sama langit pertama dengan bintang-bintangnya miliaran seperti cincin dibanding langit kedua di atas. Di atasnya lagi langit ketiga. Langit ketiga itu besarnya digabung antara langit kedua, satu dan bumi tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit keempat, langit ketiga, dua, satu, tiga lapis langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis langit dan satu bumi dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Bukan cuma pasir ya, sekian miliar kali lebih kecil daripada pasir bumi kita semua itu dibandingkan langit itu. Dan ternyata langit ini tidak kosong teman-teman sekalian. Langit ini tidak kosong, dihuni oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaika, kalau bahasa Indonesia malaikat ya. Kita bisa tahu bahwasanya rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, diciptakan dari cahaya dalam hadis Bukhari, dan juga mereka diciptakan utuh, langsung besar, langsung bertugas. Enggak perlu kayak kita biologis, hamil dulu. Tidak ada istilah seperti itu ya dalam malaikat. Mereka besar langsung bertugas dan jumlahnya luar biasa berlipat ganda dibandingkan manusia. Saya kasih contoh rasional. Di dalam hukum agama kita dijelaskan, kalau teman-teman sekalian, manusia itu didampingi oleh berapa malaikat? Nah, 3, bukan 2. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 namanya malaikat hafadhah. Yahfadhunahu min amrillah, dalam ayat dikatakan, yang selalu menjaga dia. Ini yang malaikat penjaga ini, dia mengimbangi korin, pendamping dari syaitan. Antum bisa rasain keberadaannya. Misal gini, lagi azan, ada bisikan dalam hati, sholat. Ada orang miskin, bantu. Itu atau ada kejadian mau buat dosa, takut. Nah itu dari malaikat hafazah itu. Dia yang membisikkan. Kalau yang selalu bilang, gak apa-apa, gak usah, gampang, itu dari korin syaitan. Tinggal antum pilih yang mana gitu. Jadi ada pendamping kita. Makanya hadis Bukhari menjelaskan kalau seseorang akan tidur malam hari, maka pendampingnya tadi hafazah itu mendekati dia, dan syaitannya mendekati korin. Lalu dua-duanya berkata, malaikat bilang, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa yang kau buat tadi baik diingatkan sama malaikat. Oh tadi sholat, oh tadi majelis ilmu, oh tadi bakti orang tua, diingatin supaya besok dia buat program yang sama. Syaitan bilang korinnya, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Maka dia mengingatkan semua perbuatannya, zinanya, ininya, itunya, supaya dia buat program besok. Tinggal orang ini mau milih yang mana. Jadi malaikat itu biar tidak kelihatan dan syaitan bisa dirasakan keberadaannya. Cuma saksi bahasan manusia punya berapa malaikat? 3. Baik, amal buruk, dan penjaga. Kalau jumlah manusia 7,5 miliar. Pertanyaannya berapa jumlah malaikat yang dampingi manusia? Hah? 23 miliar. Itu yang temani manusia saja itu. Ini belum kita bicara malaikat-malaikat yang meniup ruh di rahim perempuan. Belum namanya malaikat maut pencabut ruh, belum yang menurunkan hujan, belum yang mengatur kadar air, kadar oksigen, menjaga lautan, populasi manusia, populasi jin, populasi hewan-hewan. Semua itu dilakukan oleh para malaikat. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa kembali ke surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj. Surah nomor 77 dan 79 menjelaskan tentang siapa itu malaikat. Ada enggak cerita teman-teman? Malaikat ini makhluk Allah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Malaikat-malaikat ini menghuni langit. Langit yang luas tadi penuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari tentang Isra Mi'raj? Waktu saya sedang menembus 7 lapis langit itu, demi zat, demi Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, gitu kan? Tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia. Ukurannya 4 jari manusia nih. Padahal malaikat jauh lebih besar gitu kan. Di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh langit itu dengan malaikat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sungguh langit telah mengeluarkan suara yang besar seperti induk unta yang dipikulkan beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali malaikat memenuhi itu. Penuh, jadi malaikat penuh sekali jumlahnya di langit sana yang luas. Allahu alam berapa jumlah malaikat.
Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Dalam surah At-Tur dikatakan wal Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan dia berada sejajar dengan Ka'bah, tempat tawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf masuk, tidak akan pernah kembali lagi. Setiap hari dari awal diciptakan sampai hari kiamat, berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam. Yang jelas penuh dengan malaikat teman-teman sekalian. Di atas langit ketujuh ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Besarnya tempat itu teman-teman sekalian digabung antara 7 lapis langit dengan bumi 8, gitu kan. Dibanding Sidratul Muntaha di atasnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Kita, semua makhluk di muka bumi ini, semua langit tadi yang besar, semua malaikatnya dibanding Sidratul Muntaha seperti cincin dibuang di padang pasir. Anggap seperti debu di masjid ini. Semua langit, semua malaikatnya, semua manusianya dibandingkan Sidratul Muntaha. Di atasnya ada lagi ciptaan Allah namanya lautan, sebuah lautan. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin bacalah firman Allah, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Kan itu. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. Ya, semuanya 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti kita berada teman-teman di dasar lautan. Kita dan seluruh langit dan malaikat semua makhluk ini seperti debu di lautan. Dibandingkan lautan tadi, di atasnya ada singgasananya Allah, dan singgasana Allah yang dikenal dengan arsh besarnya digabung antara 7 lapis langit, bumi, Sidratul Muntaha dan lautan tadi. Semuanya itu 10-10-nya dibandingkan arshnya Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita kalau mau sholat bilang apa? Allahu Akbar, ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat, belum bisa mata melihatnya. Tetapi Allah menurunkan panduan dalam kitab Al-Quran, mengutus para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia tentang masalah itu. Teman-teman saya yakin tahu dan hafal ayat kursi, ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu teman-teman adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi, kursiyuhu pijakan kakinya Allah di singgasananya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat lain dikatakan waktu ayat kursi turun, ribuan syaitan terbakar, hangus. Karena luar biasa ayat ini agungnya gitu. Seperti itulah, ya. Allah zat yang sempurna, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, maha segala-galanya. Makanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril, karena memang semua nabi-nabi juga tidak pernah lihat Allah, ya. Bukan cuma kita teman-teman, semua nabi tidak pernah lihat Allah. Nanti kita akan lihat di akhirat. Sekarang juga tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak pernah lihat Allah. Sampai pernah Nabi Musa bilang begini kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah Allah itu, tanyakan kepada Tuhanku Allah, apakah Allah ngantuk? Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah suruh sampaikan. Datanglah Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Allah Tuhanmu menyuruh kamu untuk memegang segelas air, pegang gelas air itu. Jangan pindahin sampai Allah perintahkan. Maka Musa alaihissalam pegang. Lama-lama kan pegel juga ya, capek tangannya manusia. Terus Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk jatuh gelasnya, tumpah semua airnya. Maka Jibril datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu berkata, kalau Tuhanmu ngantuk, seluruh alam semesta seperti air di gelasmu. Makanya lanjutan ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW waktu ditanya teman-teman sekalian oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi alasan kenapa Allah tidak dilihat teman-teman, karena Allah terlalu besar. Antum sekarang kalau keluar di luar lihat matahari, mata kita bisa buta, nggak bisa ngeliat, itu makhluknya Allah.
Bagaimana dengan Allah SWT mencipta? Baik. Kapan kita lihat Allah? Dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar, tapi dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi belum lihat Allah secara zat, tetapi yang kita lihat adalah cahaya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Selanjutnya, apakah kita akan lihat zatnya Allah? Kata, kalau jawabannya adalah jelas, iya, kita akan lihat. Kapan itu? Di surga. Dan semua ulama, kalau teman-teman baca buku-buku tentang surga, meletakkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Bukan lagi dayang-dayang, bukan lagi baju, bukan lagi makanan dan seterusnya. Dengarkan hadis Bukhari. Jawabannya semua punya dalil nih. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semua, termasuk yang bermaksiat, orang-orang mukmin yang punya dosa dibersihin di neraka, udah keluar semua nih. Dan neraka tinggal orang yang kekal, tinggal orang munafik, musyrik dan kafir, gitu kan? Semua sudah masuk ke surga. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah yang kami ingin setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk surga? Karena penghuni surga akan lihat nanti penghuni neraka agar mereka selalu bersyukur. Penghuni neraka akan lihat penghuni surga agar mereka selalu menyesal kan? Nikmat apa lagi ya Allah? Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hambanya. Lalu pertama kali mereka melihat Tuhan mereka serentak, semuanya ahli surga yang sudah makan, minum, pakaian di surga teman-teman, gak ada masa tua. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi tua, tidak ada anak-anak, gak ada capek, gak ada letih, gak ada meludah, gak ada beringus, gak ada lagi buang air besar, gak ada buang air kecil. Makanan yang dimakan oleh manusia dan diminum oleh manusia tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kakek-kakek kita dan nenek kita yang meninggal umur 100 tahun, kita ketemu 33 tahun. Anak kita meninggal 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tak lebih sehari, gak kurang sehari. Antum bisa dengar dalilnya lebih panjang lebar di YouTube. Sudah ada saya angkat ceramah tentang surga dan neraka. Dalilnya jelas semua. Jadi kan, saya ambil dari sebuah buku terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya terjemahan Indonesia Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi jelas semua teman-teman sekalian. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hijabnya dan semua ahli surga yang tadi merasakan nikmat yang luar biasa melupakan nikmat semua makanan, pakaian, dayang-dayang dan segalanya, dan mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu dari 23 doa yang dianjurkan baca sebelum salam. Di antaranya adalah doa yang cukup panjang, bunyi akhir doanya, wa as'aluka laddatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku mohon melihat wajahmu yang mulia, kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi Allah tidak kelihatan di dunia, tapi Allah akan kelihatan di akhirat. Dan yang lihat nanti secara sempurna hanya penduduk surga saja. Penghuni neraka mustahil lihat Allah, udah gak bakal lihat Allah selamanya. Dan ini nikmat terbesar. Kita tutup teman-teman sekalian dengan pertanyaan terakhir, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Coba di benak antum kita gambarkan. Ini kalau ada papan tulis saya gambarkan, tapi kita gambarkan di benak kita. Lingkar namanya Allah SWT. Ini Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan kecuali Allah. Menyembah selain Allah, kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, musyrik. Allah gak butuh semuanya itu. Gak boleh kafir, gak boleh musyrik. Para sahabat teman-teman kalau berdoa, berhubungan langsung sama Tuhannya. Kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Gak pernah berhubungan dengan makhluk kecuali hal yang sifatnya manusiawi. Kalau hubungan dengan Allah langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentuk sebuah sistem agar kita bisa berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah dilingkarin lagi ibadah. Ibadah ini definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Itu ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, zikir, bakti dengan orang tua, semua rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan. Inilah cara berhubungan dengan Allah. Contoh antum sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Antum baca iftitah, wajjahtu wajhiya, saya mengarahkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah mengurus dan menciptakan langit dan bumi. Al-Fatihah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Dulu antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, dan seterusnya. Tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kalimat ucapan hormat kepada Allah, gitu kan. Seperti itulah. Sampai salam. Semuanya berisi komunikasi dengan Allah SWT. Jadi ini memang semua rangkaian ibadah. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian dalam masalah ini adalah bagaimana ibadah-ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang antum mau. Bukan yang antum mau, bukan yang kita mau. Kita ini banyak teman-teman mau beribadah semau kita, bukan semaunya Allah. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Harus seperti Allah mau. Begini contoh, antum kerja di satu perusahaan, kita tutup dengan ini ya. Antum kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, lalu pimpinan perusahaan suruh Senin pakai baju putih, Selasa pakai biru, Rabu pakai hitam. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai enggak? Datang hari Senin pakai baju yang hari Rabu. Atau dia bukan pakai baju yang dianjurkan oleh perusahaan. Bukan datang jam 7, datang jam 9. Keluar jam 5, dia keluar jam 3 sore. Saya yakin dipecat ya. Itu peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Harus ibadah sesuai yang Allah mau. Bagaimana caranya? Ikuti panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jangan dibuat-buat ibadah itu. Karena ibadah yang sudah diperintahkan saja banyak. Coba tangkap nih ya. Kita hitung ibadah yang diperintahin aja. Itu yang antum fokus kerjakan. Sholat sebelum subuh ada namanya sunnatul fajr, antara azan dan iqamah subuh. Orang biasa bilang qobliyah subuh, 2 rakaat. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Habis itu ada zikir pagi. Dianjurkan duduk berzikir sampai terbit matahari, ada namanya sholat syuruk, 2 rakaat. Habis itu duduk sebentar istirahat, ada sholat duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Istirahat sebentar, kayak sekarang ada duhur, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 4 rakaat duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Sebentar istirahat ada asar, qobliyah asar ada 4, ada asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kita ada habis asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghrib 3, ba'da maghrib 2. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya 2, isya 4, ba'da isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud dari 2 sampai 8 rakaat sama witir 3 rakaat. Kembali lagi besok. Padat tak kira-kira? Padat gak? Cuma 2 orang yang nyaut nih. Padat. Itu belum kita bicara teman-teman hadir majelis ilmu. Belum kita bicara jenguk orang sakit. Belum bicara bakti sama orang tua. Belum bicara banyak hal, baca Quran. Sudah padat. Ini yang diperintahin yang antum fokus. Jangan fokus ke ibadah yang tidak diperintahin. Akhirnya nanti Allah tidak terima. Itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita tutup teman-teman sekalian dengan kata kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Allah, kita akan bahagia. Karena tahu mana panduan hidupnya. Mana halal, mana haram. Bagaimana berhubungan. Dari mana asal, apa tujuan hidup, bagaimana mati, bagaimana setelah kematian. Sampai surga dan neraka terincikan semuanya. Dan Allah dengan kemahamurahannya, walaupun seorang hamba sudah berbuat banyak dosa, tetap akan bisa dimaafkan dan diampuni olehnya. Maka kembalilah kepada Allah, kita akan bahagia. Allahu a'lam. Menurut waktu sudah masuk waktu duhur, mungkin kita tutup sampai sini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan juga dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Serta juga kita berdoa semoga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya. Seluruh yang hadir di sini dan kedua orang tua kita, dan juga kita berharap seluruh muslimin dan muslimat di luar sana akan diampuni dosanya. Bahkan semoga Allah dengan kemahamurahannya menggantikan dengan pahala. Dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, kokohkan telapak kaki mereka dan menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.